Baik, berikutnya kita akan membahas soal selanjutnya. Ini sudah saya share di grup tentang soal pemantapan PTS ya untuk kelas 11 akuntansi. Untuk soal nomor 1, terdapat rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan 5n kuadrat dikurangi 7n. Maka nilai suku pertama dan bedanya adalah. Nah, langkah pertama adalah kalian harus menuliskan lagi Sn yang ada di soal ya. Kemudian kalian tulislah rumus Sn, karena di sini di soal adalah deret aritmatika. Berarti rumus deret aritmatika gimana? Rumus deret itu kita pakai yang ini. N per 2 dikali 2A plus N min 1B ya, rumusnya ini. Nah, berikutnya caranya adalah kita mengerjakan dengan dua tempat. Pertama kita harus menuliskan ini, dan kita juga harus menuliskan Sn yang seperti ini. Yang pertama adalah rumus Sn yang bawah dulu. Sn rumusnya kita tulis N per 2 dikali 2A plus N min 1B, dan rumus yang kedua yang atas. Nah, ini bukan rumus sih, ini merupakan soal ya. Nah, kalian dalam menuliskan rumus ini harus benar ya. Kemudian yang Sn yang atas, Sn 5n kuadrat min 7n. Kemudian kita sudah menuliskan seperti ini. Cara berikutnya, ini ada n per 2. Jadi kita wajib harus menghilangkan 2 ini. Bagaimana cara menghilangkan 2? Berarti kan n per 2 dikali berapa biar 2-nya hilang? Kan sama-sama dikali 2. Berarti 2 dibagi 2 1. Ya, 2 dibagi 2 1, ini juga 1. Berarti n dikali 1 n. Oh, berarti harus dibagi 2. Nah, tetapi kalau membagi 2 bukan hanya n per 2 saja, tapi semua dari Sn ini sampai Sn ini ikut. Ya, berarti dikali 2. Berarti berapa? N per 2 dikali 2 ya. N berarti kan. Nah, ini kenapa kok kita tidak membagi dengan 2? Sebenarnya kita sudah membagi, karena ini ikut serta dari n per 2. Berarti caranya ini dikali 2 jadi tinggal n dikali 2A plus. Nah, B n min 1 sama B ini kan satu kesatuan, maka bisa kita kalikan kayak sebelumnya, kayak perkalian biasa. Berarti B dikali N dan B dikali min 1. B dikali N, BN ya. B dikali min 1, min B ya. Nah, terus ini juga dikali 2. Yang dikali 2 itu yang depan-depan. Berarti 5 dikali 2 10 N kuadrat. Terus min 7 dikali 2 min 14 N. Nah, berikutnya ini ada N sendirian nih di luar. Berarti kita juga harus menghilangkan N. Berarti gimana? Berarti kayak gini, N dibagi berapa hasilnya 1. Berarti kan N dibagi N ya, hasilnya 1. Oh, berarti ini harus dibagi 1. Sama kayak perkalian yang harus mengalihkan semuanya. N ini berarti harus dibagi N, tapi itu semuanya ya. Berarti dibagi N. Dibagi N ya, N-nya berarti hilang, berarti tinggal 2A. Nah, 2A ini dikumpulkan dengan min B-nya, berarti 2A min B dikumpulkan ditambah BN. Terus 10N kuadrat dibagi N. Nah, ada N kuadrat dibagi N, pangkatnya berkurang, berarti N pangkat 2 dikurangi 1, pangkatnya berarti jadi N pangkat 1 ya. Berarti 10 N pangkat 1 dikurangi, nah N pangkat 1 dikurangi N pangkat 1 berarti habis, berarti tinggal 14 saja. N pangkat 1 tidak perlu ditulis juga, tidak apa-apa. Nah, berarti seperti ini ya. Kemudian di sini ada yang ada N-nya, ada yang tidak ada N-nya. Maka kita operasikan yang pertama yang ada N-nya ya. OBN dan 10N. Nah, kita bisa tahu nih nilai B-nya berapa. Caranya BN sama dengan 10N.
Oh, di sini ada N, di sini ada N. Berarti nilai B-nya berapa? Nilai B adalah 10 ya. Berarti B sama dengan 10. Itu tadi Bn dan 10N. Kemudian setelah ini Bn dan 10N berarti 2A min B ini dan min 14. Kita operasikan seperti ini. Berarti 2A dikurangi B sama dengan min 14 ya. Ini kalau misalnya depannya itu plus ya berarti dia itu positif. Kalau di depannya itu min berarti itu adalah negatif. Jangan sampai lupa. Jangan sampai ketinggalan minnya. Berarti B-nya berapa? Kan kita sudah ketahui B-nya berapa, tapi kan kita A-nya nggak tahu. Ya berarti B-nya kita masukkan. 2A dikurangi B-nya berapa? 10 sama dengan min 14 ya. Terus 2A yang angka kita kumpulkan dengan yang angka saja. Berarti ini min 10 ini harus dipindah ruas ke bersama min 14. Ini min 10 ya. Ketika dia di ruas kiri adalah min 10, berarti dipindah ke ruas kanan jadinya benar. Jadi positif. Berarti min 14 ditambah 10. Berarti 2A sama dengan berapa? Min 14 ditambah 10 jadi min 4. A sama dengan min 2. Oh, berarti untuk soalnya maka nilai suku pertama dan bedanya adalah, suku pertamanya adalah min 2 dan bedanya adalah 10. Baik, berikutnya soal nomor 2. Ada 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah titik-titik ditambah 43 sama dengan titik-titik. Kalau seperti ini, soal ini pasti ini bertanya tentang jumlah dari semuanya itu berapa. Kalau jumlah, ya berarti kan kita harus mencari jumlah. Kalau jumlah, pasti itu adalah deret. Sekarang kita perlu tahu ini deret apa? Aritmatika atau geometri. Nah, kita lihat. Kalau aritmatika, kita bisa tahu dia itu aritmatika atau tidak, atau geometri dari bedanya. Yang pertama, kalau misalnya kita anggap ini adalah deret aritmatika, cara mencari bedanya itu apa? Ya, berarti U2 dikurangi U1. U2 nya berapa? 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Oh, bisa, berarti ini merupakan deret aritmatika ya. Nah, kemudian di sini kita sudah tahu berarti kalau rumusnya deret aritmatika tadi apa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B, dan yang kedua adalah Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ini keduanya bisa kalian gunakan, terserah kalian mau menggunakan apa ya. Kemudian berarti kita perlu tahu N-nya berapa. Nah, sedangkan soalnya seperti ini, berarti kita nggak tahu N-nya berapa. Yang kita tahu pertama, butuh apa ini? Oh, butuh A. Oh, butuh beda kan? Yang A sudah tahu. A-nya adalah 3 ya. Berarti diketahui A sama dengan 3. Bedanya berapa? Sudah kita cari. Bedanya 5. Oh, berarti kita perlu tahu N-nya. Nah, perlu kalian ingat, di belakang sendiri inilah yang disebut dengan UN. Ini adalah UN ya. Berarti yang kita ketahui bertambah satu lagi, yaitu UN sama dengan 43. Berarti kita bisa tahu N itu berapa ya dari UN ini ya. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Jadi rumus UN itu apa? UN sama dengan A plus N-1B. Kemudian kita masukkan dulu UN-nya berapa. Kita kan sudah tahu nih UN ini 43. UN tuh angka paling terakhir ya. Berarti kita tulis
43 sama dengan A-nya berapa? Oh, A-nya 3 ditambah N-nya berapa? Kita nggak tahu. Ini 43 itu UN bukan N ya, berarti N-1. B-nya berapa? Oh, 5 ya. Nah, baru 43 sama dengan 3-nya turun ditambah. Nah, terus ini kan satu kesatuan, berarti itu kita kalikan. 5 dikali N, 5N. 5 dikali min 1. Ingat, berarti berapa? Min 5 ya. Yang angka bisa dioperasikan dengan yang sama-sama angka, dan yang memiliki huruf itu disendirikan, tidak bisa dioperasikan dengan teman-temannya. Berarti 43 sama dengan 5N ini terdepan, 3 dikurangi 5 minus 2 ya. Terus angka itu harus disatukan dengan angka, berarti min 2 ini kita pindah ruas bergabung dengan 43. Berarti kalau di sini dia di ruas kanan dia adalah negatif, berarti dipindah dia akan menjadi positif. Berarti berapa? 43 ditambah 2 sama dengan 5N. 43 ditambah 2 adalah 45 sama dengan 5N. N sama dengan 45 dibagi 5. Berapa? Benar, berarti N adalah 9. Oh, berarti kita tahu bahwa N itu 9 ya. Berarti kita tahu SN itu berapa. Nah, dari dua rumus ini, mana yang akan kita gunakan? Lebih baik kita menggunakan SN yang bawah. Karena kenapa? Dilihat, ini kita hanya memerlukan A dan UN, sedangkan kita sudah mempunyai UN. Kan lebih mudah daripada kita harus menghitung pakai yang cara panjang ya. Berarti SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. N-nya tadi berapa? Oh, 9. Berarti S9, berarti semua N diganti dengan 9. Berarti UN-nya ini berapa? U9 kan? Berarti 43 ini merupakan U9. Ya, berarti N-nya diganti 2, N-nya diganti 9, berarti 9/2. A-nya berapa? 3 ditambah UN-nya berapa? 43. Berarti sama dengan 9 bagi 2 kan koma-koma, jadi nanti saja 9/2 dikali 43 ditambah 3 adalah 46. Ya, 46 bisa dibagi 2 berapa? 23. Berarti 9 dikali 23 dikali 9 7 18, 19, 20 207. Berarti S9 adalah 207. Berikutnya kita membahas soal nomor 8. Setiap 5 tahun jumlah penduduk di sebuah kota bertambah menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. Pertama, 2 kali lipat dari jumlah semula. Jika ditaksir pada tahun 2008 nanti, anggaplah kita, kalau 2008 nanti berarti anggaplah kita berada di zaman-zaman masih 1900 gitu ya, kita bernostalgia. Penduduknya menjadi 4 juta orang, maka jumlah penduduk pada tahun 1983 adalah. Ini menggunakan konsep apa ya? Nah, coba kita lihat. Kita tulis dulu yang diketahui apa dulu. Nah, ini kita menggunakan konsep dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Sedangkan kita tidak tahu N-nya berapa. Berarti cara pertama kita harus mencari N dulu. Berapa N-nya? Cara kita mencari N adalah tahun yang paling muda dikurangi tahun yang paling muda. Itu berarti kayak misalnya 2008 nih sama 1983 kan besaran 2008. Berarti itu dikurangi 1983, berarti 2008
dikurangi 1983, ini masih dibagi 5. Kenapa 5? Karena setiap 5 tahun. Ya, berarti setiap 5 tahun. Makanya dibagi 5. Kalau misalnya setiap 3 tahun penduduk sekian, berarti itu dibagi 3. Nah, berikutnya, jadi kita cari dulu N-nya. 2008 dikurangi 1983, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oh, berarti N ini 5. Ya, berarti kita bisa tahu UN berarti U5 sama dengan A-nya berapa. Ya, A-nya kita tidak tahu karena yang kita cari kan penduduk pada tahun 1983. Jadi kita nggak tahu A-nya, berarti kita tulis A. Rasionya berapa? Rasionya 2. Kenapa 2? Nih, kita lihat. Bertambah menjadi 2 kali lipat. Bertambah menjadi 2 kali lipat, sorry ya. Berarti R-nya 2. Kalau misalnya bertambah menjadi 5 kali lipat, berarti R-nya berapa? R-nya 5. Ya, berarti R-nya 2, N-nya berapa? 5 dikurangi 1. Ya, berarti U5 berapa? U5 ini 4 juta. Berarti 4 juta sama dengan A dikali 2 pangkat 4. Berarti 4 juta sama dengan A-nya turun dikali 16. Maka 4 juta, ya ini karena ini perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian. Dibagi 16 sama dengan A. Kemudian maka 4 juta dibagi 16 berapa? 250.000 sama dengan A. Maka penduduk pada tahun 1983 adalah, maka jumlahnya 250.000 jiwa.